sahabat pemirsa podcast Pasbar, Dialog Tanpa Batas masih bersama kami dan narasumber kami Kepala Dinas DPNM, Bapak Devi Irawan nih Pak ya, masih terkait dengan pemekaran nagari yang ada di Pasaman Barat. Sudah kita bahas tadi Pak beberapa item atau beberapa poin pembahasan kita. Kita lanjutkan ini Pak, pembahasan kita terkait dengan pemekaran nagari yang ada di Pasaman Barat. Gitu. Dari segi pendapatan nagari ini Pak, ataupun pendapatan daerah Pasaman Barat, dengan dimekarkannya nagari ini, apakah ada dampaknya gitu Pak, yang dirasakan ataupun yang didapatkan oleh Pasaman Barat sendiri? Pak? Oke, terima kasih. Ya, ada dana desa. Tadi sudah saya katakan sekitar 97 miliar dibagi kepada seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian ada dari APBD. Nah, dari APBD itu diwajibkan maksimal 12% dibagi ke nagari-nagari. Nah, untuk tahun 2024 ini masing-masing seluruh nagari itu mendapatkan 10% dari APBD Kabupaten Pasaman Barat. Ya. Sekitar 700 juta sampai 800 juta masing-masing di luar dari dana desa. Tentu secara persentase ini bertambah pendapatan nagari gitu Pak ya? Betul. Dana desa sebelumnya 37 miliar, sekarang sudah 97, hampir 200% naik. Nah, ini keuntungan bagi kita yang dilontarkan oleh pemerintah pusat. Ya. Kalau dari segi penggunaan Pak, kemana saja dan bagaimana persentase penggunaan dari dana desa ini Pak? Atau dana nagari ini? Dana desa sudah diatur untuk ketahanan pangan, kemudian untuk bantuan langsung tunai, BLT, termasuk pengelolaan. 20%, kemudian 25% dan 3% untuk pengelolaan. Selainnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa kira-kira yang perlu kita intervensi di nagari tersebut? Berarti setiap nagari nanti berbeda-beda kebutuhannya Pak? Betul, berbeda. Itulah tadi gunanya mungkin musrembang atau bagaimana atau kegiatan lainnya, menyerap kebutuhan-kebutuhan yang ada, begitu Pak? Ya, ada proses perencanaan. Okay. Proses perencanaan itu dimulai dari penggalian gagasan dari masyarakat nagari. Ada FGD, ada rumus stunting, dan lain sebagainya. Di sanalah kita dengarkan kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat pada tahun yang akan datang. Pada tahun 2005 nanti, sekarang sedang berjalan di nagari-nagari penyusunan anggaran masing-masing nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Terkait dengan perencanaan penganggaran ini Pak, setelah Bapak sampaikan tadi kan ada pembagian-pembagiannya, bahkan ada presentasi-presentasi penggunaannya. Selayaknya nagari itu perencanaannya misal 2025 gitu Pak. Kapan itu Pak diselesaikan perencanaannya? Belum pernah tahun sebelumnya diselesaikan pada tahun berjalan. Diselesaikan pada tahun berjalan ya. Contohnya pada tahun 2024 ini, mulai Januari sampai bulan Juli, kita menyusun perencanaan di masing-masing nagari. Tapi untuk tahun 2025, kami bertekad dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, masing-masing nagari itu sudah menyelesaikan sebelum berakhir tahun 2024 itu, pada akhir Desember nanti. Tujuannya untuk apa itu Pak? Jika dipercepat ataupun selesai cepat sebelum tahunnya gitu. Seharusnya kan seperti itu. Untuk anggaran tahun 2025 itu kita selesaikan tahun 2024. 2025 itu kita tinggal menjalankan. Tidak lagi bekerja untuk tidak ada bekerja untuk menyusun-nyusun lagi. Sehingga efisien dana ini digunakan. Iya, betul-betul. Bisa termanfaatkan dari awal. Tidak ada yang terlambat gajian. Perangkat nagari kan bulan Juni, bulan Juli itu gajian. Kalau bisa tahun 2025 itu Januari, Februari, Maret itu sudah gajian mereka.
sangat menarik ini Pak, dan juga mungkin ini pesan khusus juga ini kepada pekerja ataupun tenaga-tenaga yang ada di Nagari agar bisa bekerja lebih aktif gitu Pak ya untuk penganggaran 2025, sehingga seperti yang Pak sampaikan tadi salah satunya bisa gajian di Januari gitu Pak ya. Kalau seandainya perencanaannya selesai di 2024 gitu Pak. Baik Pak, selanjutnya terkait dengan penggunaan dana Nagari juga nih Pak, masih tentu tidak terlepas kita dari penggunaan ataupun perencanaan dana Nagari gitu Pak. Secara jumlah tenaga kerja ini Pak, apakah dengan dibentuknya nagari-nagari baru yang ada di Pasaman Barat ini berdampak kepada tenaga kerja yang diserap? Oh, tidak. Masyarakat Pasaman Barat banyak generasi muda yang tamat sekolah, tamat perguruan tinggi. Pada tahun 2024 ini, dengan adanya pemekaran Nagari, pemekaran Jorong, kita sudah lebih 2.300 menyerap tenaga kerja. Bamus 460 orang. Nah, kalau kita misalkan itu masing-masing nagari itu ada wali nagari, ada sekretaris nagari, dan perangkat nagari lainnya, termasuk Jorong, 381. Yang diserap. Kalau kita misalkan 381 dikali 10 saja per nagari, sudah berapa itu? Jadi sudah kami hitung-hitung hampir 2.500 ya penyerapan tenaga kerja baru dengan adanya pemekaran nagari. Sangat menarik ini Pak. Tentu ini informasi juga harus didapatkan oleh masyarakat bahwa selain dampak administrasi dengan pemekaran nagari ini juga terserapnya tenaga kerja kurang lebih 2.500 orang tenaga kerja baru. Oke, sangat menarik itu Pak. Tentunya dengan diserapnya tenaga kerja baru ini Pak, tentu juga akan berdampak nantinya terhadap perekonomian Pasaman Barat. Kita harapkan tentunya masyarakat dengan adanya pekerjaan tetap tentu bisa meningkatkan perekonomian, baik itu mungkin dari segi kesehatan dan tentu kesejahteraan masyarakat. Tentu begitu ya Pak ya. Ke depan Pak, apakah Pasaman Barat ataupun pihak dari Dinas DPMM sendiri Pak, ada rencana untuk pemekaran nagari lanjutan atau bagaimana Pak? Ada beberapa nagari yang belum dimekarkan seperti Air Bangis ya, kemudian Kapar. Tentunya harapan kami untuk lebih mudah dilaksanakan pelayanan di nagari tersebut sebaiknya dimekarkan. Ada kesepakatan kita untuk memekarkan dan kita coba lagi usulkan ke pemerintah pusat. Bagaimana di Air Bangis itu umpamanya ditambah menjadi 4 menjadi 5 nagari, atau di Kapar juga seperti itu, dari 1 nagari itu menjadi 4 nagari umpamanya, untuk lebih maksimalnya pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kita, pemerintah, harus peka terhadap masyarakat. Apapun kejadian, apapun permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk apabila dia sakit, masyarakat harus tahu dengan adanya program UHC sekarang ini. Tentu dengan nagari tadi bisa membantu. Gitu, bisa melihat secara luas. Ya, kalau kita seperti Air Bangis sekarang itu kan luas itu, luas. Bagaimana nagari dan perangkatnya itu mengetahui seluas itu. Tapi kalau skopnya diperkecil, tentunya nagari dan perangkatnya itu ya lebih bisa mengurus masyarakatnya, itu intinya. Tujuannya ke situ Pak ya. Berarti ke depan itu rencananya ada, kita laksanakan pemekaran nagari kembali, namun tentu tetap diusulkan sesuai dengan prosedur yang ada gitu Pak. Baik, sahabat dan pemirsa podcast Pasbar, itu tadi bincang hangat kita terkait dengan pemekaran nagari. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut, tetap bersama kami dalam program podcast Pasbar, Dialog Tanpa Batas.